Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat, saudara dan saudari sekalian, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia. Wabil khusus taufik diberikan kepada kita pada hari ini, kembali tanggal 27 Mei 2023 kita berjumpa dalam majlis yang penuh berkah ini. Salawat dan salam kita doakan untuk uswah dan qudwah kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita memulai kajian tadabbur kita pada pagi hari ini, saya atas nama pribadi juga mendoakan untuk Ustazah Rahmi agar diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, syafaqillahi syifaan ajilan, syifaan la yughadiru da'an wala saqam. Dan semoga kita semua yang aktif hadir dalam majlis ini senantiasa juga dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan, terutama kekuatan iman di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu rahimakumullah, kita masuk kepada kajian tadabbur kita pada pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan surah Al-Baqarah yang pagi ini atau hari ini insyaallah kita akan coba tadabburi ayat 219 sampai 225 insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hukum khamar dan hukum judi ya. Jadi hadis ini berbicara tentang para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beriman dengan beliau di awal-awal dakwahnya bertanya tentang apa sebetulnya hukum khamar dan hukum judi. Karena pada awal-awal Islam Islam belum serta-merta mengharamkan atau menghapus kebiasaan orang-orang masyarakat Arab yang sebelum Islam itu didatangkan atau diturunkan, yang budaya mereka itu adalah minum khamar, ya, minum minuman keras dan berjudi. Bahkan kebiasaan itu masih sebagian mereka lanjutkan sampai setelah mereka bersyahadat sekalipun. Nah, lalu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu melihat tanda-tanda bahwasanya khamar ini sebetulnya bukan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan juga beliau tidak pernah melihat Rasulullah SAW minum khamar. Lalu beliau mendatangi Rasulullah SAW, ya. Dan begitu juga para sahabat yang lain. Dipimpin oleh Umar, beliau mengatakan, ya Rasulullah, terangkanlah kepada kami dengan penjelasan yang sejelas-jelasnya tentang hukum khamar, ya. Karena seperti kita ketahui, khamar itu tidak langsung diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam untuk menikmatinya, kecuali dalam 3 marhalah atau 3 tahapan. Nah, ayat ini merupakan ayat yang pertama diturunkan oleh Allah yang menyinggung tentang hukum khamar. Tapi dalam hal ini belum terdapat pengharaman secara mutlak, ya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada engkau tentang hukum minum khamar dan berjudi. Kemudian qul fihima itsmun kabirun. Katakanlah wahai Muhammad, di dalam keduanya, di dalam minum khamar dan di dalam bermain judi itu atau berjudi itu, terdapat dosa yang besar, dosa yang sangat besar, wa manafi'u linnas, dan meskipun ada dosa dan berdosa besar, tapi memang di dalamnya itu terdapat beberapa manfaat-manfaat bagi manusia. Jadi Allah sengaja mendahulukan adanya dosa besar di dalam meminum khamar dan melakukan judi tersebut. Namun Allah juga di awal-awal, karena merupakan salah satu sunnatut tadarruj, ya, berangsur-angsur dalam berdakwah, memperhatikan faktor psikologi masyarakat waktu itu, Allah tidak langsung mengatakan itu haram, ya. Allah cuma mengatakan di dalamnya terdapat dosa yang besar, dan meskipun tidak dinafikan bahwasanya di dalamnya terdapat manafi'u linnas, manfaat-manfaat juga untuk manusia. Nah, mungkin pertanyaannya apa kira-kira manfaat
daripada khamar dan maisir atau judi ini. Kalau dosanya Allah sudah jelas mengatakan dosanya besar ya, berminum khamar dan berjudi. Tapi secara pandangan kemanusiaan atau pandangan manusia, khamar dan judi ini juga memiliki manfaat. Seperti khamar itu misalkan dia bisa menghangatkan badan ya, bisa waktu itu menghilangkan katanya kestresan, kekalutan ya, dan hal-hal lain yang sifatnya sementara. Dan adapun judi ya, judi juga kalau seseorang itu menang, maka dia bisa menggunakan uang tersebut untuk membayar hutangnya, untuk menafkahi keluarganya, ya, membelikan anaknya pakaian-pakaian yang baru dan lain sebagainya. Nah, ini bentuk manfaat yang sebetulnya manfaat-manfaat yang sementara ya, manfaat yang nisbi. Tapi Allah tidak menafikan itu, bahwasanya banyak orang minum khamar dan berbuat judi itu karena sebagian merasakan manfaatnya. Ya, seperti orang mabuk itu Bapak dan Ibu karena dia mungkin sudah tidak tahan menjalani kehidupan yang penuh dengan masalah sehingga dia mencari khamar untuk bisa apa istilahnya fly ya, bisa terbang ya, hilang menjauhi segala problem kehidupan sejenak, merasa bahagia, merasa tentram dan lain sebagainya. Maka ini barangkali masuk kategori manfaat yang dirasakan oleh manusia di al-khamar. Begitu juga judi tadi ya. Judi kalau menang ada manfaatnya, tapi kalau biasanya judi itu menurut pengalaman orang berjudi ya Bapak dan Ibu ya, dari 100 kali main judi mungkin yang menang itu mungkin sekali atau 2 kali gitu ya. Sisanya kalah terus ya. Karena memang begitulah tabiatnya judi. Kemudian Allah mengatakan lagi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tadi di awal sudah dikatakan ada dosa yang besar di dalamnya. Meskipun ada manfaat juga. Lalu Allah tegaskan lagi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Meskipun ada manfaatnya, Allah menegaskan wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Namun dosa minum khamar itu, dosa bermain judi itu jauh lebih besar daripada manfaat yang bisa didapatkan atau dirasakan oleh orang yang melakukannya. Seperti yang tadi kita katakan, paling kalau minum khamar apa? Cuman fly sejenak ya, cuma lupa dan jauh daripada masalah, atau main judi mungkin ketika menang dapat manfaatnya, tapi di samping dosanya lebih besar, mudaratnya juga tidak kalah lebih besar. Orang yang mabok ya, minum khamar pasti biasanya mabok, akan hilang akalnya. Kalau akal sudah hilang, maka dia tidak bisa lagi membedakan antara yang benar dan yang salah. Dia bisa melakukan apa saja. Bahkan dalam hadis dikatakan, minum khamar itu adalah ummul khaba'ith. Nenek moyangnya semua perbuatan maksiat. Artinya perbuatan maksiat itu nenek moyangnya, dedengkotnya itu adalah minum khamar. Karena kalau orang sudah minum khamar, dia bisa berzina, dia bisa membunuh, dia bisa tidak sholat, dia bisa berjudi, dan dia bisa melakukan apa saja karena akalnya sudah hilang. Makanya Allah mengatakan wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Nah, tentunya sedikit kita dalami terkait dengan hukum khamar ini Bapak dan Ibu. Begitu juga judi ya. Khamar dalam definisi syariat, dalam hadis Rasulullah SAW dan begitu juga para sahabat menjelaskan, sesuatu yang membuat akal itu hilang. Jadi apa saja, ya tidak mesti dia itu minuman, ya mohon maaf kalau sebut mereknya gitu ya, seperti apa itu ya, whisky atau brandy atau apa ya, saya nggak tahu juga mereknya itu ya. Minuman lah gitu ya, nggak mesti minuman, zat apa saja yang kalau itu dikonsumsi oleh manusia menyebabkan akalnya hilang, ya, menyebabkan akalnya hilang, maka ini termasuk kepada kategori khamar. Dalam Rasulullah mengatakan kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram, ya, semua yang dapat memabukkan itu maka dia adalah khamar, dan setiap khamar berarti dia haram. Jadi semua yang membuat kita mabuk dalam artian bukan mabuk kepayang, mabuk apa ya, mabuk dunia, mabuk wanita, bukan. Mabuk dalam artian memang betul-betul akalnya yang hilang karena mengkonsumsi suatu zat atau suatu minuman atau makanan, maka itu kategori sesuatu yang memabukkan ya, dan itu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam penjelasan yang lebih detail lagi, para ulama mengatakan semua yang kalau dikonsumsi banyak memabukkan, maka mengkonsumsi sedikitnya pun juga haram. Jadi mungkin orang minum 1 sendok minuman keras gitu ya, dia nggak mabok begitu kan. Nah, apakah ini dilarang atau tidak? Maka
kita gunakan kaidah tadi. Kalau diminum satu gelas atau satu botol membuat dia mabok, maka berarti yang sedikitnya juga diharamkan dalam agama. Jadi patokannya bukan soal maboknya, patokannya soal hukumnya haram atau tidak. Kalau dia membuat mabok, maka berarti sedikitnya pun juga diharamkan di dalam agama. Begitu menurut pendapat yang lebih kuat di kalangan jumhur ulama menyikapi hukum daripada khamar ini. Kemudian yang terkait dengan perjudian Bapak dan Ibu, mungkin sedikit kita jelaskan juga, yang judi itu adalah identik dengan mengundi nasib, ya. Seseorang pasang uang 10.000, 20.000, ya, kemudian diundi, lalu keluarlah pemenangnya, ya. Kadang mungkin yang menang dia atau menang orang lain. Adapun kalau sesuatu itu sifatnya tidak ada, sesuatu yang diberikan, sesuatu yang apa ya istilahnya, ya, semacam insert atau uang yang dia keluarkan untuk mengundi nasibnya, maka seperti contoh orang yang melakukan undian untuk mengambil hadiah dalam suatu event misalkan. Dikocok-kocok atau diputar, lalu diambil salah satu, lalu keluarlah nama seseorang. Nah, itu bukan dinamakan dengan judi. Itu undian biasa yang tujuannya untuk mencari siapa yang berhak mendapatkan hadiah. Nah, yang dimaksud dengan judi adalah seseorang yang mengundi nasib. Ya, seseorang yang mengundi nasib, yang di situ dia mengeluarkan modal, mengeluarkan uang, ya. Sehingga ketika dia kalah, maka uangnya diambil orang lain, dan ketika dia menang, dia mengambil uang orang lain. Nah, itu yang dimaksud secara syariat dengan judi atau maisir. Kemudian, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, wa yas'alunaka madza yunfiqun. Dalam ayat ini kata Allah, dan mereka juga bertanya kepada engkau wahai Muhammad, madza yunfiqun. Apa yang seharusnya mereka infakkan? Apa yang seharusnya mereka nafkahkan? Nah, ayat ini oleh para ahli tafsir disebutkan turun sebelum disyariatkannya perintah berzakat. Waktu itu sahabat bertanya, kami disuruh berinfak fisabilillah, lalu mereka bertanya, apa yang harusnya kami infakkan, yang kami nafkahkan? Maka Rasulullah menjawab, Allah mengatakan, qul, katakanlah wahai Muhammad, yang dinafkahkan itu adalah al-afwa, ya. Apa itu al-afwa? Sesuatu yang telah berlebih dari keperluan. Jadi kalau sudah berlebih dari keperluan kita, sudah cukup untuk makan, minum, yang apa namanya, yang pokok, yang sandang, yang papan, ya, kebutuhan-kebutuhan primer, maka kalau ada kelebihan, maka itulah yang dinafkahkan. Nah, itu pada permulaan hukum Islam, ya. Kemudian setelah itu turunlah perintah zakat, yaitu yang ada ketentuan nasab dan ketentuan haulnya. Namun tentunya ayat ini juga bisa berubah lagi hukumnya sesuai dengan ayat yang lain, yang tidak mesti kita ada kelebihan kita baru berinfak, ya. Bahkan di saat kita tidak memiliki kelebihan pun kita dianjurkan untuk berinfak, sebagaimana yang disebutkan Allah dalam Al-Qur'an, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan Allah dan surganya yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Orang yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit, ya. Yang buat dirinya, keluarganya saja tidak cukup, namun meski demikian ketika dia melihat ada orang yang lebih membutuhkannya, maka dia pun tetap berinfak. Maka inilah yang disebut dalam istilah agama dengan al-ithar, mendahulukan orang lain di saat dirinya sendiri juga dalam keadaan sangat butuh. Nah, namun kalau kita mengacu kepada ayat ini, Allah mengatakan yang dinafkahkan itu sesuatu yang telah lebih dari keperluan, ya, karena yang paling utama untuk menerima nafkah itu adalah diri kita sendiri. Kemudian istri kita, anak kita, kerabat kita, baru orang lain. Jadi kalau memang cukupnya masih untuk diri sendiri, keluarga, maka yang paling utama menerima infak atau sedekah itu adalah diri kita sendiri dan keluarga kita sendiri. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah kata Allah, Allah jelaskan kepada kalian semua ayat-ayatnya, hukum-hukumnya, ya. Hukum-hukumnya, ketentuan-ketentuannya. La'allakum tatafakkarun, agar supaya kalian berpikir, ya, menggunakan akal untuk berpikir. La'allakum tatafakkarun. Bapak Ibu perhatikan di sini, Allah ketika membahas soal khamar,
Allah tutup ujung ayat ini dengan la'allakum tatafakkarun. Artinya apa? Allah ingin kita berpikir. Agar Allah ingin kita memiliki pikiran yang jernih, sehingga oleh karena itu Allah mengatakan di awal ayat ini diharamkan bagi kita yaitu khamar. Karena kalau khamar kita minum, khamar kita konsumsi, maka perintah Allah la'allakum tatafakkarun ini tidak akan mungkin kita bisa tunaikan, ya. Karena bagaimana seseorang bisa berpikir dengan jernih, dengan baik kalau dia dalam keadaan mabuk, ya. Bahkan lama-kelamaan juga daya analisanya, pikirannya juga mulai melemah, ya, tidak bisa lagi membedakan mana yang baik dan yang buruk. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkaruna. Nah, ada yang para qurra yang menyambung ayat ini dengan ayat setelahnya. La'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan kalian itu menjadi orang-orang yang senantiasa berpikir fid dunya wal akhirah, ya. Baik di dunia, dalam perkara dunia, begitu juga dalam perkara akhirat. Jadi maksudnya di sini bukan berpikir di dunia dan juga berpikir di akhirat. Mungkin nanti Bapak Ibu bertanya, ya, di dunia oke lah Ustaz, kita berpikir banyak pikiran. Kalau di akhirat ngapain lagi banyak pikiran, kan gitu ya barangkali, ya. Nah, maksudnya di sini adalah la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Berpikirlah, ya, ketika kita di atas dunia ini, berpikir untuk urusan dunia dan berpikir juga untuk urusan akhirat. Dua-duanya harus seimbang. Kita berpikir untuk mencari kehidupan yang layak, ya, mencari solusi-solusi atas problem kehidupan berbangsa, bernegara, akan tetapi jangan lupa juga untuk berpikir mempersiapkan bekal dan untuk kehidupan kita kelak di akhirat. Nah, ini yang dimaksud dengan la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Berpikirlah kedua-duanya untuk tentang kehidupan kamu di dunia dan juga tentang kehidupan kamu di akhirat. Nah, kalau kita hubungkan tadi dengan khamar dan maisir, ya, tentu Allah mengatakan berpikirlah, jauhilah khamar dan jauhilah maisir itu, ya, karena khamar itu mencelakakan kamu di dunia, maisir juga mencelakakan kamu di dunia. Betapa banyak orang yang tadinya banyak hartanya, kaya, namun karena kecanduan judi online sekarang Bapak dan Ibu, yang orang bisa di dalam kamarnya sendiri, ya, dia bisa berjudi, ya, dalam kesendiriannya di tempat yang sepi sekalipun dia bisa berjudi dengan banyak orang dan bisa menghabiskan miliaran rupiah, dan juga sebaliknya bisa mendapatkan miliar rupiah dengan judi ini. Nah, tapi seketika dia kalah maka habis semua hartanya. Maka kata Allah, berpikirlah untuk dunia kalian. Jangan lakukan sesuatu yang sia-sia. Minum khamar, ya, nanti bisa hilang akalnya, bisa membunuh, bisa berzina dan lain sebagainya. Dan berpikir juga untuk akhirat. Karena tadi 2 kali Allah mengatakan dosanya besar, dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Karena kalau kita lakukan 2 perbuatan yang merupakan dosa besar ini, maka nanti akhirat kita akan hilang, ya. Akhirat kita akan mendapatkan kesengsaraan. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, dalam ayat berikutnya Allah mengatakan wa yas'alunaka 'anil yatama. Orang-orang sahabatmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya juga kepada engkau tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan anak-anak yatim, ya. Jadi ini anak yatim ini bagaimana aturan-aturan, batasan-batasan untuk mengurusnya. Jadi ayat ini Bapak dan Ibu, di antara asbabun nuzulnya, para sahabat sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ketika mendapatkan ayat yang melarang mereka untuk memakan harta anak yatim secara zalim, wala taqulu amwalal yatama, ya, begitu, ya, jangan memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, mereka begitu ketakutan. Namanya sahabat, memang orang-orang yang keimanannya dan ketakwaannya sangat tinggi, orang-orang yang zuhud dan wara, mereka sangat ketakutan. Jadi kalau ada di rumahnya anak yatim, baik itu mungkin dari anaknya sendiri, atau dari keluarganya atau ponakannya atau siapapun itu, yang di rumahnya dia menanggung anak yatim, maka dia tidak berani mengajak anak anak yatim tersebut makan bersamanya. Dia buatkan makanannya terpisah, di piring terpisah. Lalu kalau seandainya ada sisa di piring tersebut, mereka buang. Mereka tidak berani menikmatinya, mencicipinya, atau mengambilnya, ya. Nah, begitu hati-hatinya para sahabat untuk memakan harta yang syubhat pada waktu itu. Namun lama-kelamaan hal ini terasa berat oleh para sahabat.
Lalu mereka bertanya pada Rasulullah, ini bagaimana ya Rasulullah? Ini apakah memang harus begini? Kami bersikap kepada harta anak yatim ini yang sepertinya kok terlalu saklek gitu hukumnya begitu. Maka kata Rasulullah waktu itu tidak bisa memberikan jawaban sampai akhirnya turunlah surah Al-Baqarah ini ayat 220 ini ya. Atau ayat 220. Kata Allah selanjutnya dalam ayat ini, qul islahul lahum khair. Katakanlah wahai Muhammad, islahul lahum khair. Yang terbaik yang dilakukan untuk anak yatim itu bukan soal memisahkan makannya, memisahkan tempat makannya supaya jangan ternikmati atau terambil hartanya, tapi yang paling utama nasihat agama untuk anak yatim itu adalah berbuat baik untuk mereka. Ya, berbuat baik ya dalam sikap, perkataan, memikirkan masa depannya. Itu sebetulnya yang dimaksud dengan berbuat baik kepada anak yatim, bukan secara harfiah memisahkan piringnya, berhati-hati jangan sampai terambil haknya, bukan itu yang Allah maksud. Yang Allah maksud dengan al-ihsan ilal yatama itu adalah berbuat kebaikan untuk mereka secara umum. Ya. Qul islahul lahum khair. Berbuat baik kepada mereka itu jauh lebih baik dibanding perbuatan yang tadi dicontohkan oleh sahabat itu, yang mereka memisahkan makanan, anak yatim pun disuruh makan sendirian di kamar. Kalau makannya nggak habis mereka buang ya, sehingga ada mubazir di situ. Lalu Allah mengatakan wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Kalau seandainya kalian ajak mereka bercampur dengan kalian, ya, jika kalian bercampur dengan mereka, makan bersama mereka, tidur, artinya membaur seperti biasa gitu. Tidak mesti dibeda-bedakan begitu, maka sesungguhnya mereka itu adalah fa ikhwanukum. Mereka itu adalah saudara-saudara kalian. Artinya apa? Tetap kita hati-hati, jangan sampai mengambil harta yang memang jelas harta anak-anak yatim tersebut, tapi bukan berarti harus terlalu tegang begitu ya. Karena yang diinginkan oleh agama itu adalah berbuat baik untuk anak yatim, menjaga perasaannya, melindunginya, memberikan kasih sayang, menyekolahkannya ya, bahkan menjamin masa depannya dan lain sebagainya. Itu sebetulnya esensi daripada berbuat baik kepada anak yatim, bukan dari sisi caranya yang tadi dicontohkan tadi. Allah mengatakan, kalau kalian bercampur baur seperti biasa, makan bersama-sama, itu nggak ada masalah. Karena mereka itu adalah saudara-saudara kalian. Kemudian Allah mengatakan, Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Dan Allah itu maha mengetahui siapa orang yang akan berbuat rusak, yang akan makan harta anak yatim, dan siapa yang akan berbuat baik atau mengadakan perbaikan untuk mereka. Jadi soal siapa yang dianggap baik sama anak yatim, siapa yang jahat memakan harta mereka, bukan dengan cara seperti tadi memisah-misahkan makannya tadi, bukan. Tapi yang berbuat baik itu adalah orang yang memang berbuat baik kepada anak yatim tersebut. Dan Allah maha mengetahui, kata Allah, siapa di antara kita yang punya niat buruk kepada anak yatim, ingin mengambil dan merampas hartanya, dengan siapa yang memang ingin berbuat baik. Jadi kalaupun bercampur, ya kita makan bersama, mungkin ada bagian yang kita makan, itu nggak masalah di situ. Ya, kita bercampur karena Allah Maha tahu kita punya tujuan baik. Kita tidak akan merampas hartanya, ya. Kita akan tunaikan haknya sebagaimana mestinya. Walau sya'allahu la'a'natakum. Kalau Allah berkehendak, maka Allah akan datangkan kesulitan kepadamu. Artinya apa? Kalau Allah memang ingin membuat aturan itu terlalu saklek terkait dengan anak yatim ini, Allah bisa. Allah buat secara eksplisit, ini nggak boleh sedikit pun, kalau makan harus terpisah, kalau makanannya tidak habis jangan diambil, harus dibuang atau dikasih ke hewan begitu ya. Kalau Allah memang menghendaki itu, Allah bisa. Bahkan Allah bisa datangkan ketentuan yang lebih sulit lagi gitu. Tapi Allah adalah zat yang innallaha azizun hakim. Allah zat yang maha perkasa, lagi maha bijaksana di dalam menetapkan suatu hukum atau suatu ketentuan. Nah, ini Bapak dan Ibu yang berhubungan dengan anak yatim ya. Kesimpulannya adalah bahwasanya kita dianjurkan dalam agama untuk berbuat islah, berbuat ihsan kepada anak yatim dengan segala cara, dengan berbagai bentuk tindakan dan perbuatan yang menghasilkan suatu kebaikan untuk anak yatim tersebut. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat berikutnya
Allah mengatakan, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Dan janganlah engkau, wahai umat Islam, tentunya, menikahi wanita-wanita yang musyrik hatta yu'min, sampai mereka beriman atau masuk ke dalam agama Islam. Nah, di sini jelas Bapak dan Ibu, larangan yang sangat terang, yang sangat jelas dalam agama, dalam Islam, untuk seorang laki-laki menikahi perempuan-perempuan yang musyrik. Ya, perempuan-perempuan yang musyrik, yang mempersekutukan Allah, yang memperserikatkan Allah. Nah, tentunya ayat ini nanti ada pengecualiannya, karena turun ayat yang lain di dalam surah An-Nisa. Di situ ada pengecualian, yaitu dibolehkan kepada laki-laki muslim untuk menikahi wanita-wanita ahlul kitab dari golongan Yahudi dan Nasrani, meskipun juga mereka bisa dikategorikan juga sebagai orang-orang yang musyrik, ya, karena mereka mempersekutukan Allah, mengatakan Nabi Isa adalah anak Allah dan ada Allah punya istri dan lain sebagainya, segala macamnya. Namun karena ada ayat yang secara terang mengatakan dibolehkan kepada umat Islam untuk menikahi wanita-wanita ahlul kitab, maka mereka tidak termasuk dalam kategori ini. Sehingga para ulama tafsir menjelaskan yang dimaksud dengan musyrikat di sini adalah orang-orang penyembah berhala, orang-orang penyembah patung, penyembah sapi, penyembah berhala-berhala yang seperti adanya orang-orang jahiliyah di masa kafir Quraisy di Makkah waktu itu, ya. Yang mungkin juga sekarang masih ada agama-agama yang bukan ahlul kitab, seperti agama Hindu, agama Buddha, yang Konghucu. Nah, ini jelas orang-orang wanita-wanita di kalangan agama tersebut diharamkan untuk dinikahi. Karena dalilnya ada dari ayat ini. Tidak boleh kita menikahi perempuan-perempuan yang musyrik hatta yu'min, sampai mereka beriman. Karena apa? Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikah. Karena apa? Sesungguhnya budak yang beriman jauh lebih baik daripada seorang musyrik yang musyrikah, seorang perempuan musyrik yang merdeka sekalipun. Jadi yang satu budak, yang satu orang merdeka, tapi budak ini seorang muslimah, yang merdeka ini seorang musyrikah atau orang musyrik, maka Allah mengatakan sungguh yang budak ini tadi, tapi dia beragama Islam, jauh lebih baik daripada seorang perempuan musyrik, ya, yang meskipun dia seorang yang merdeka. Walau a'jabatkum, ya, meskipun orang yang musyrikah itu tadi, perempuan yang musyrik itu menarik hati kalian sekalipun. Jadi meskipun ada perempuan yang sangat cantik, yang kaya, yang juga dari kalangan bangsawan, namun sayang dia musyrik, orang yang tidak mempercayai Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu membuat kita tertarik sekali gitu, ya, maka itu tetap tidak dibolehkan. Kemudian wala tankihul musyrikina hatta yu'minu, dan sebaliknya, janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik yang laki-laki dengan wanita-wanita muslimah perempuan di antara kalian, hatta yu'minu, sampai orang musyrik itu beriman. Nah, ini larangannya kepada para wali-wali tentunya, ya, bukan kepada perempuannya, karena perempuan itu dia tidak menikahkan dirinya sendiri, tapi dia dinikahkan oleh walinya. Wala tunkihu. Coba Bapak Ibu perhatikan, kalau tadi di atas wala tankihu, ya, wala tankihul musyrikat, jangan kamu menikahi. Berarti yang menikahi adalah laki-laki karena dia menikahi dengan dirinya sendiri. Adapun untuk perempuan, wala tunkihul musyrikina, janganlah kalian wahai para wali menikahkan orang-orang yang musyrik, dalam kurung dengan putri-putri kalian, dengan wanita-wanita muslimah di antara kalian, hatta yu'minu, sampai orang-orang musyrik tersebut yang mau kalian nikahkan itu beriman dulu, ya, bersyahadat dulu. Makanya Bapak dan Ibu, ini jadi pedoman bagi kita. Kalau memang ada di antara anak kita, putri-putri kita tentunya, ya, yang ingin dipinang oleh pria non-muslim, baik orang musyrik dan begitu juga ahlul kitab sekalipun, karena menurut hukum syariat, ahlul kitab pun tidak diizinkan untuk menikahi wanita-wanita muslimah. Demikian tuntunan Rasulullah SAW. Kita, kata Rasulullah, umat Islam boleh menikahi perempuan Nasrani, boleh menikahi perempuan Yahudi, tapi perempuan-perempuan kita tidak halal bagi laki-laki mereka. Jadi baik orang musyrik dalam artian orang-orang yang penyembah berhala, begitu juga
laki-laki Nasrani, Yahudi tidak dibenarkan untuk menikahi perempuan muslimah sampai mereka beriman dengan Allah atau masuk dalam agama Islam. Nah, beda dengan yang tadi ya, yang di atas, kalau musyrikah, nah itu tidak boleh dinikahi sama sekali. Tapi kalau ahlul kitab, perempuannya boleh dinikahi, tidak mesti masuk Islam dulu. Kata Allah, wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Nah, ini sama dengan yang tadi di atas. Sungguh seorang budak laki-laki yang beriman jauh lebih baik di sisi Allah dari seorang laki-laki yang musyrik, meskipun dia itu menarik hati kalian. Jadi meskipun datang orang meminang putri kita, seorang yang kaya raya, ya, tampan wajahnya, tinggi kedudukan dan pangkatnya, tapi ternyata dia seorang beragama musyrik, maka kata Allah, sungguh budak laki-laki, budak belian yang hitam kulitnya, jauh lebih baik dalam pandangan Allah dibanding orang yang musyrik itu tadi. Ya, meskipun kita tentu sangat tertarik ya, ingin untuk mendapatkannya. Kenapa demikian Bapak dan Ibu? Karena Allah mengatakan ulaika yad'una ilan nar. Mereka itu kalau tetap kita nikahi atau kita nikahkan, mereka akan mengajak orang yang dia nikahi untuk masuk ke dalam api neraka. Nah, ini Allah dengan jelas mengatakan nikah beda agama itu berbahaya ya. Berbahaya, kecuali yang tadi kita sampaikan, laki-laki boleh menikahi wanita ahlul kitab. Kenapa dibolehkan? Tentu dengan tujuan supaya si laki-laki bisa berdakwah, karena memang secara fisik, secara psikis laki-laki lebih kuat daripada perempuan, sehingga dia bisa mengajak istrinya itu masuk ke dalam agama Islam. Tapi tidak sebaliknya. Kalau laki-lakinya musyrik atau kafir atau non-muslim, lalu wanita yang muslimah, maka yang akan terjadi adalah si muslimah ini yang bisa terjerumus murtad, keluar daripada agama Islam, sehingga nanti akan masuk neraka. Makanya Allah mengatakan ulaika yad'una ilan nar. Orang-orang tadi itu, orang musyrikin dan musyrikat itu, mereka hanya akan mengajak kalian untuk masuk ke dalam api neraka ya. Baik masuk ke dalam agama mereka, atau mungkin karena mereka nggak paham agama, cenderung untuk menggampangkan agama, maka lama-lama kita juga terjerumus untuk berbuat maksiat. Meskipun dalam tanda kutip Bapak dan Ibu, banyak juga orang yang justru ketika dia masuk kepada agama Islam dengan hatinya yang tulus ikhlas, pengamalannya ya, ibadahnya jauh lebih baik dibanding orang-orang yang memang telah lama berislam atau sejak lahirnya dia menjadi seorang muslim. Itu tidak kita pungkiri tentunya. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idznih. Mereka menyeru kepada neraka, padahal Allah menyeru kalian semua menuju surganya dan menuju ampunannya dengan izinnya. Jadi nggak bisa dibandingkan ya. Kalau kita menikahi orang musyrikat atau kita menikahkan putri kita dengan orang musyrikin, mereka akan menyeru anak-anak kita kepada neraka. Padahal Allah ingin menyelamatkan kita, ingin menyuruh kita untuk masuk surga dan mendapatkan ampunannya ya. Sehingga lebih baik tentunya kita mengikuti ketentuan atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Dan demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya. Sekali lagi ayat-ayatnya, ketentuan-ketentuannya, hukum-hukumnya, ketetapan-ketetapannya kepada manusia ya. La'allahum yatadhakkarun. Mudah-mudahan mereka mengambil pelajaran. Kenapa dikatakan kepada manusia di sini? Karena orang-orang yang non-muslim juga dengan adanya ayat ini mereka harus mikir ya. Karena mereka harus mikir dalam Islam itu diharamkan anak perempuan dinikahi oleh orang musyrik. Ya, sehingga dengan demikian mereka yang mikir ya, kalau memang sudah ngotot ingin nikah, nggak bisa berpaling ke lain hati, ya silahkan masuk kepada agama Islam. Karena inilah ketentuan atau ayat-ayat Allah yang mesti difahami oleh manusia. Tidak saja orang muslim, juga manusia-manusia agama yang lain. Kalau ngotot ingin nikah dengan laki-laki muslim, maka masuklah kepada agama Islam. Kalau ngotot ingin nikah dengan perempuan muslimah, masuklah kepada agama Islam. Kemudian Bapak dan Ibu, ikhwan wal akhwat rahimakumullah, di dalam ayat berikutnya Allah berpindah mengatakan, ini masih pertanyaan semua ya, para sahabat itu orang yang haris, orang yang sangat tamak di dalam mencari ilmu, orang yang sangat yang sangat khawatir dalam urusan agamanya. Jadi kalau ada sesuatu yang mengganjal di hati mereka, mereka langsung bertanya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang mereka beruntung ya, ada Nabi waktu itu. Jadi para sahabat itu tidak pernah kekeringan ilmu. Apa saja yang mereka tanyakan, ada Rasulullah yang menjawab. Ada yang dijawab oleh Rasulullah
langsung melalui ayat Al-Quran seperti yang kita bahas saat ini, ada yang dijawab oleh Rasulullah melalui hadis-hadisnya. Ya. Dan 3 pertanyaan ini tadi tentang khamar, kemudian yang kedua tentang anak yatim. Nah sekarang yang ketiga bertanya tentang hukum wanita haid. Nah ini Bapak dan Ibu, terutama ibu-ibu mungkin bisa lebih memperhatikan tentang subjek atau materi ini. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepada kalian wahai Muhammad tentang hukum wanita haid. Ya. Karena sedikit ceritakan, saya ceritakan Bapak dan Ibu, dahulu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang ada di Madinah itu, ketika perempuannya haid atau istrinya haid, mereka menjauhi istrinya itu sejauh-jauhnya, bahkan tidur pun nggak boleh sekamar ya. Bahkan ada yang sampai menempatkan istrinya itu di rumah yang lain. Mungkin dipulangkan ke rumah orang tuanya atau dicarikan tempat yang lain. Serumah aja nggak mau, apalagi sekamar ya, apalagi setempat tidur. Begitu dulu budayanya orang Yahudi dan orang Nasrani. Dan orang-orang Islam yang di Madinah, yang waktu itu sebelum Islam ini kuat, mereka sebagian besar manut gitu ya, manut atau salut gitu ya dengan taklimat atau ajaran-ajaran atau budaya-budaya orang Yahudi ini, yang mungkin secara zahir kita lihat sangat terhormat gitu ya, menjauhi wanita yang dalam keadaan haid ya, tidak menggauli mereka ya, mungkin kesannya itu suci begitu barangkali ya dalam pandangan mereka. Tapi ketika Islam datang, ternyata mindset itu dirubah dengan sangat drastis oleh Islam. Makanya sahabat mereka bertanya kepada kalian tentang hukum wanita haid. Apakah benar seperti budayanya orang Yahudi atau orang Nasrani yang ketika istri-istri mereka haid, mereka jauhi sejauh-jauhnya. Pisah kamar, bahkan pisah rumah gitu ya. Lalu Al-Quran menjelaskan, Allah menjelaskan, katakanlah wahai Muhammad, ya, ini Allah langsung yang mengajarkan melalui ayat Al-Quran ya. Katakanlah wahai Muhammad, qul huwa adza, ya, qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Katakanlah wahai Muhammad, mendatangi wanita yang sedang haid itu adalah penyakit. Ya, jadi bukan perempuannya yang penyakit, tapi mendatangi perempuan artinya menggauli perempuan ya, melakukan hubungan badan dengan wanita yang sedang dalam keadaan haid itu adalah penyakit. Nah, Islam ini yang mengatakan, dan saya pernah membaca, telah diteliti oleh ilmu pengetahuan, ternyata memang jika ada seorang laki-laki atau seorang suami menggauli istrinya dalam keadaan haid, maka dia akan berpotensi besar sekali untuk mendapatkan penyakit yang cukup mengerikan ya. Karena memang itulah sunnatullah ya. Wanita itu diberikan haid karena mungkin tidak terjadi pembuahan sehingga rahimnya harus dibersihkan kembali, kemudian suci kembali. Sehingga laki-laki harus patuh dan tunduk dengan hukum Allah ini yang sangat memperhatikan aspek anatomi tubuh manusia, faktor-faktor biologis begitu ya. Maka Allah mengatakan qul huwa adza. Ya, perempuan kalau sedang haid itu maka tidak boleh didatangi karena di situ ada penyakit. Maka kata Allah fa'tazilun nisaa fil mahid. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhilah wanita-wanita itu di saat dia sedang haid. Nah, ini yang penting kita jelaskan Bapak dan Ibu. Kalau kita memahami ayat ini secara letterlek, maka tentu kita sama dengan prakteknya orang Yahudi dan Nasrani. Kita akan menjauhi istri kita, kalau perlu diinapkan di hotel selama 7 hari, 10 hari ya. Habis itu kalau sudah suci baru kembali lagi ke rumah gitu ya. Nah, tentu ini yang harus kita jelaskan. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Apa maksudnya Bapak dan Ibu? Terutama ibu-ibu ya. Bapak-bapak juga ya. Fa'tazilun nisaa fil mahid, jauhilah wanita-wanita itu fil mahid ya, di tempat keluarnya haid. Yang harus dijauhi adalah tempat keluarnya haid, yaitu di kemaluannya perempuan itu. Artinya itu saja yang harus dijauhi, tidak boleh menggaulinya di kemaluannya. Ya, mohon maaf kalau saya menggunakan kata-kata yang mungkin kurang nyaman di pendengaran Bapak dan Ibu, tapi ini kita bahas soal hukum agama ya. Dan maksud kita adalah untuk mengetahui hukum-hukum Allah dalam agama Allah. Jadi yang tidak dibolehkan itu adalah menggauli seperti biasa. Ya. Tapi kalau seorang suami memeluk istrinya ya, bahkan sampai membuka pakaiannya sekalipun, semuanya selama tidak melakukan hubungan badan yang sebenarnya, maka dalam hukum fikih, dan itu pendapat yang jumhur, yang kuat menurut jumhur ulama, itu dibolehkan. Sehingga tidak ada alasan sepasang suami istri kehilangan romantismenya
meskipun di saat istrinya haid sekalipun. Tapi tentu harus hati-hati, terutama pada suami ya, jangan jangan kelewat batas sehingga terlakukan. Nah, ini tentu menjadi dosa ya. Di samping dosa di situ ada tadi Allah katakan kul huwa adza, ada penyakit yang mengerikan di situ. Kalau seandainya seorang laki-laki menggauli istrinya sedang haid. Tapi hukumnya dalam agama adalah boleh tidur satu kamar, jangankan satu kamar, tidur di atas satu kasur boleh, bahkan berpelukan ya, seperti biasa bagaimana layaknya seseorang dengan suami dan istrinya. Yang tidak boleh adalah melakukan hubungan badan yang sebenarnya. Artinya bertemunya kelamin laki-laki dan perempuan ya. Dan Rasulullah mencontohkan, dan itu dicontohkan langsung oleh Rasulullah. Dulu para wanita-wanita Ansar bertanya dengan malu-malu kepada Ibunda Aisyah. Bahkan juga laki-laki bertanya kepada Ibunda Aisyah. Lalu Ibunda Aisyah menjelaskan dengan sangat lugas dan gamblang. Mereka mengatakan, wahai Ibunda, kami bertanya tapi kami malu gitu, kata para sahabatnya. Kata Ibunda Aisyah, kenapa kalian malu? Bukankah saya ini ibu kalian? Begitu kata Ibunda Aisyah. Lalu dijelaskan oleh Ibunda Aisyah bagaimana dulu praktek Rasulullah mendatangi beliau ya di saat beliau sedang haid. Bahkan di situ dijelaskan Rasulullah membuka bajunya semuanya dan memeluk Aisyah dan cuman meletakkan sepotong kain di atas kemaluannya begitu ya, sehingga tidak sampai bersentuhan gitu. Meskipun kalaupun bersentuhan tidak ada masalah sebetulnya menurut hukum fikih yang lebih kuat, yang penting tidak terjadi hubungan yang sebenarnya. Nah, ini penting dijelaskan kepada Bapak dan Ibu yang mungkin yang muda-muda mungkin ya, yang tidak tahu bahwasanya tidak ada apapun yang menghalangi seorang suami istri itu yang sah untuk tetap bersikap romantis ya. Karena kan lumayan itu Bapak dan Ibu ya. Jangan sampai pula gara-gara haid atau datang bulan ini mohon maaf Ustadz Hafiz, apakah suara saya masih terdengar? Masih Ustadz, masih, alhamdulillah. Ya, karena kebetulan mati lampu di sini dan gambar saya juga terlihat jelas ya. Jelas, wadah Ustadz, wadah insyaallah. Ya, alhamdulillah sudah hidup lagi, alhamdulillah. Sehingga tidak jadi alasan untuk laki-laki berselingkuh ya, karena istrinya mungkin sedang datang bulan sementara dia sedang katakanlah kebelet gitu ya, nggak ada alasan. Ya, boleh kok ya, bahkan boleh sang istri ya, mohon maaf sekali lagi, mengeluarkan sperma suaminya juga meskipun dia lagi haid ya, dengan cara-cara yang dibolehkan, dan hukum Islam terkait dengan berhubungan suami istri ini sangat luas sekali. Ya, bahkan nanti kita akan ketemu ayat yang ternyata lebih membuka lagi pemahaman kita bagaimana Islam itu sangat menghormati fitrah manusia. Ya, sangat menghormati fitrah manusia yang tentunya ingin merasakan kenikmatan itu dengan sempurna ya. Kemudian nanti silakan Bapak dan Ibu kembangkan ya dalam pertanyaan. Saya mungkin tidak terlalu detail karena masih cukup banyak materi di bawahnya lagi. Wala taqrabuhunna hatta yatuhun. Jangan dekati mereka sampai mereka suci. Jadi jangan dekati di sini. Nah, ini perlu kita jelaskan lagi Bapak dan Ibu. Jangan dekati di sini artinya jangan pergauli mereka. Jangan lakukan hubungan badan ya dengan mereka sampai mereka bersih. Sampai habis darah haidnya. Nah, itu dalam artian bukan berarti jangan mendekati, jangan bersentuhan kulit, bukan itu maksud. Jangan mendekati itu maksudnya jangan pergauli mereka. Jangan setubuhi istri-istri kamu begitu ya. Sampai mereka habis darahnya. Nah, tapi apakah batasannya sampai habis darahnya? Bukan. Dalam berikutnya Allah mengatakan fa idza tatahharna. Nah, kalau mereka telah suci di sini maksudnya telah mandi Bapak dan Ibu. Ya, meskipun ada khilafiyah di kalangan mazhab Hanafi, ada yang mengatakan meskipun belum mandi, lagi darahnya sudah habis, berhenti, boleh langsung berhubungan. Kita tidak ambil pendapat itu, karena kita lebih cenderung dengan mazhab Syafi'i dan mazhab jumhur ulama, harus mandi dulu. Kalau 2 hari, 3 hari belum mandi, ya belum boleh, tapi kan berdosa ya, karena sudah berhenti haidnya, nggak sholat, nggak baca Quran, nggak sholat, bahkan juga menghalangi suaminya untuk menggaulinya, ini berdosa perempuan yang menunda-nunda mandinya itu ya, tanpa ada sebab atau uzur yang syar'i begitu. Kalau dia sudah berhenti darah haidnya dan sudah mandi wajib, mandi haid itu, maka kata Allah, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Maka datangilah, campurilah mereka di tempat-tempat yang kalian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini Bapak dan Ibu ada sinyal ya.
Terlepas sinyal ini benar atau tidak, tapi dari siyak atau susunan ayat ada semacam sinyal yang memberikan info kalau istri telah selesai haid, segeralah gauli. Karena di situ terdapat mungkin keberkahan, terdapat rahmat, terdapat bahkan mungkin seseorang yang mungkin susah dapat anak, segera bergegas begitu ya. Fa'tuhunna, kan tadi Allah katakan kalau sudah selesai darah haidnya dan sudah mandi, di sini seakan-akan itu langsung ya, seakan-akan ya, meskipun bukan berarti begitu selesai mandi langsung berhubung, enggak, bukan begitu. Tapi seakan-akan di sini Allah memberikan sinyal ketika perempuan telah selesai haid maka gaulilah. Tapi ingat, menggaulinya min haitsu amarakumullah, dari tempat-tempat yang diperintahkan oleh Allah ya, tidak dari tempat yang dilarang ya, bukan dari belakang ya. Bapak Ibu paham yang dimaksud. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang taubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Di sini Allah katakan orang yang taubat, mungkin dulu ada di antara sahabat ya yang sebelum datang kejelasannya menggaul istrinya dari duburnya, atau mungkin ada dulu yang bahkan membuang istrinya, menjauh istrinya. Nah, orang tersebut setelah mendengar hukum ini mereka bertaubat kepada Allah, memperbaiki dirinya, menyesuaikan dengan hukumnya, maka Allah mencintai orang-orang yang taubat, kata Allah. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya, baik mensucikan diri dari noda-noda dan dosa, begitu juga mensucikan diri secara fisik dengan berwudu dan mandi dan lain sebagainya. Jadi Allah cinta kepada orang yang taubat dan Allah cinta kepada orang-orang yang mensucikan dirinya. Kemudian Bapak dan Ibu, dalam ayat berikutnya Allah menjelaskan, nah ini juga ayat yang cukup cukup menggelitik ya. Yang ini yang waktu itu pernah seorang ulama yang sudah meninggal, Allah yarhamu, mengatakan Al-Quran itu kitab porno ya. Karena secara harfiahnya mungkin porno gitu, tapi ini sebetulnya tuntunan yang sangat mulia dalam agama kita. Nisa'ukum harthul lakum, kata Allah. Istri-istrimu itu bagaikan sawah ladang tempat bercocok bagimu, ya. Jadi istri itu adalah tempat bercocok tanam bagi laki-laki. Di situ dia mendapat keturunan ya, dengan melakukan hubungan badan dia akan mendapatkan keturunan. Dan bukan sebatas mendapat keturunan saja tentunya. Di situ dia merasakan kenikmatan, merasakan kebahagiaan, merasakan ketentraman dengan istrinya, itulah gitu ya. Nisa'ukum harthul lakum. Tapi secara letterlek di sini kita artikan harth itu adalah sawah ladang, tempat mencangkul gitu ya, menanam benih ya, berarti tempat kebaikan. Lalu kata Allah, fa'tu harthakum anna syi'tum. Karena istri-istri kalian itu adalah sawah ladang kalian, kalian yang punya, maka kata Allah, fa'tu harthakum anna syi'tum. Ya, fa'tu harthakum anna syi'tum, maka kalian bebas untuk mendatangi sawah ladang kalian dengan cara apapun yang kalian suka. Di sini Bapak dan Ibu sedikit saya ceritakan ya. Dahulu ketika orang-orang muhajirin datang ke Madinah, sebagian mereka mulai menikahi wanita-wanita Ansar. Nah, seperti yang tadi kita ceritakan, di antara budaya yang terdapat di Madinah waktu itu, karena banyak orang Yahudi dan Nasrani, ada semacam ketabuan gitu, atau bahkan larangan seorang laki-laki itu menggauli istrinya dengan banyak gaya, begitulah kira-kira ya. Jadi bagi mereka itu gayanya cuma satu saja, dari depan gitu. Tidak boleh dari samping, tidak boleh dari belakang. Ini bukan bicara tempat ya, tapi gaya, posisi. Sehingga ketika datang laki-laki muhajirin yang mereka terbiasa melakukan berbagai macam bentuk atau gaya, dan mereka menikah dengan wanita-wanita Ansar, wanita Ansar ini terkaget-kaget gitu ya. Ini apa-apaan ini begitu kira-kira. Ini nggak sopan lah, atau kurang ajar lah, atau apa gitu ya. Sampai sebagian mereka meminta cerai kepada suaminya yang orang-orang muhajirin ini. Lalu itu sampailah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka turunlah ayat ini. Kata Rasulullah, kata Allah dalam Al-Quran, nisa'ukum harthul lakum. Istri kalian tuh sawah ladang kalian, hak kalian, ya. Maka datangilah sawah ladang kalian tuh seperti apapun kalian suka, mau dari depan, dari belakang, dari samping, dari atas, mau gaya apa aja silahkan. Yang penting jangan sampai di tempat yang tidak dibolehkan, itu di dubur ya. Ini mohon maaf Bapak dan Ibu. Nah, disinilah yang tadi saya sampaikan, Islam sangat menghormati dan menghargai gharizah,
syahwat manusia ya. Kadang ada orang tidak suka dengan gaya tertentu, dia ingin berubah ya. Islam membolehkan mau bagaimana saja terserah begitu ya. Selama menjauhi tempat-tempat yang dilarang. Waqaddimu li anfusikum, dan kerjakanlah yang baik-baik untuk dirimu ya. Artinya tentu menjaga batasan-batasannya, dan kerjakanlah yang baik-baik untuk dirimu ketika kamu mendatangi istrimu ya. Wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh, dan bertakwalah kepada Allah. Bayangkan Bapak dan Ibu, dalam konteks bergaul suami istri pun Allah masih perintahkan kita bertakwa ya. Bertakwa di sini berarti jangan lakukan yang dilarang ya. Mungkin Allah alam ya, di zaman sekarang ini banyak orang Islam yang tidak tahu, ada yang mungkin karena memperturutkan nafsunya melakukan hubungan badan dengan istrinya itu dengan berbagai bentuk dan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin silakan nanti Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, silakan didetailkan ya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Karena barangkali sebagian karena malu nggak pernah bertanya kepada ulama, sehingga terjadilah, ini mohon maaf Bapak dan Ibu, banyak terjadi perceraian itu ya. Di antara faktornya yang juga sangat menentukan adalah bagaimana sikap sepasang suami istri itu dalam berhubungan badan di ranjangnya. Karena nggak tahu hukum ya, istri nggak maksimal gitu ya, dia merasa itu begini nggak boleh, begitu nggak boleh. Dan laki-laki juga demikian barangkali gitu ya, karena dia merasa itu mungkin dilarang dan segala macam, dia tidak bisa katakanlah memuaskan istrinya dengan maksimal. Nah, inilah pentingnya kita belajar ya. Wattaqullaha wa'lamu annakum mulaqu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwasanya kalian kelak akan berjumpa dengannya, itu pada hari kiamat. Wabasyiril mu'minin. Wabasyiril mu'minin. Baik Bapak dan Ibu, karena waktunya sudah jam 7, barangkali kita cut dulu sampai di ayat 223 ya. Karena yang 224 temanya juga sudah berbeda tentang sumpah. Maka kita cukupkan dulu sampai di ayat 223 pada pagi hari ini, karena luar biasa ini, banyak sekali hukum-hukum yang berhubung dengan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga saya yakin banyak mungkin yang ingin mendiskusikan apa-apa yang tadi telah kita sampaikan. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan penyampaian yang saya sampaikan dan salah dan khilaf perkataan saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.